Yang kami hormati Abang Ketua KONI Kota Jambi berserta Ananda, Bang Davi di pojok sana yang di antara tiang kita. Mas Bambang, Ketua Pejuang Subuh Kota Jambi ya. Jambi. Kemudian Ustadz siapa Pak? Pak Nizar ya, Jambi. Pak Nizar, Pak Pelatih, Bang Saktiawan Sinaga, abang-abang kawan-kawan aktivis pejuang subuh, dan juga adik-adik kami yang kami banggakan, atlet sepak bola Kota Jambi tahun 2022, Gubernur Cup di tahun Gubernur Cup atlet Kota Jambi di Gubernur Cup 2022. Sekarang alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat jamaah maghrib di tempat yang berbahagia ini. Malam ini kita berkumpul setelah sholat jamaah maghrib, setelah sholat jamaah maghrib dalam rangka persiapan kita besok menghadapi Tanja Barat di event yang kita sebutkan tadi. Harapan kami adalah dengan datang abang-abang pejuang subuh dan Ustadz Pak Nizar bisa memberikan tausiah yang basisnya motivasi ke anak-anak adik kita, sehingga besok mereka bisa maksimal dalam pertandingan, kemudian bisa meraih kesuksesan di event Gubernur Cup tahun 2022 ini. Amin. Sebagai informasi Ustadz, jadi dari 20 atlet kita ini itu 17-nya atlet Provinsi Jambi, 60%-nya dari kota. 80% dari kota, lebih dari ada yang dari Merlung, ada dari Tanja Barat, kemudian ada dari Muara Jambi, dan 3 orang ada dari Medan, Aceh, satu lagi Pekanbaru. Nah, jadi dari 20 ini supportingnya ada di manajemen, sifatnya teknis. Ada 3 pelatih, Bang Saktiawan Sinaga, pelatih kepala, dibantu 2 asisten, Bang Meli dengan Bang Rahmat. Bang Meli mana Bang Meli? Bang Meli kan itu, Bang Rahmat ya. Oh iya, Bang Meli ya. Bang Rahmatnya lagi sakit dia, lagi ngurus sekarang. Ya. Bang Meli mana Bang Meli tanya, dia kan orang yang mampu ya. Aku nggak ngerti Bang Meli, lama-lama kungfu kan. Oke, kemudian ada 2 kitman ya, si Rio dengan si Ricky. Kemudian ada terapis Mas Bowo lagi di atas juga, lagi urut si asli pelatih. Jadi itu Bang, dalam pembentukan tim ini kita pemerintah Kota Jambi langsung turun juga untuk tim ini. Leadernya ada dari Spora, kemudian Bang Ketua KONI juga, dan manajer kita dari Direktur Utama PJAM. Saya di Lubis sebagai sekretaris PSSI dan juga kebetulan dari Pak Dini sebagai sekretaris tim. Siap. Jadi itu Bang Manajer, waktu dan tempat yang bersilakan. Siap. Langsung kita aja Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih nih untuk kawan-kawan ini atlet sepak bola semua ini nih. Saya kalau sudah masuk ke ruangan atlet ini ingat jadi atlet dulu Bang Davi ya. Ini ya Bang Ketua, alhamdulillah hari ini kita disupport luar biasa. Ketua KONI kita yang kota Bang Kadafi, dan juga yang provinsi luar biasa. Mamang saya juga Budi dan lain. Jadi untuk kawan-kawan ketahui, basic saya atlet juga. Bang Davi, terakhir saya Tokyo University di Jepang. Saya kejuaraan dunia, terakhir pensiun 2014. 14 pensiun. Alhamdulillah kalau PON dari emas sudah, kejuaraan dunia juara 2 sudah pernah. Senam lantai atlet. Dulu bukan ngepel pula, lain cerita itu Bang itu. Aneh dulu senam lantai, salto-salto itu kerjaan dulu. Waktu masih perawan badan bagus. Semenjak kenal Bambang, mulai ngembang ini. Jadi tujuan saya hadir ke sini, kita berbagilah. Kan alhamdulillah pengalaman cukup. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan punya manfaat dan berkah untuk kita semua. Luar biasa. Saat ini saya nonton nih Bang. Beberapa hari kemarin nonton kan, hobi juga sih nonton bola tuh. Nah, walaupun kalau disuruh main napas juga juga kalau sekarang itu kan, saya support luar biasa. Jadi intinya satu kawan-kawan. Selagi urusan dunia itu nggak ada yang mustahil. Alhamdulillah saya buktikan sendiri. Nama saya Muhammad Kemas Vanizar Ardiansyah.
Saya terlahir dari keluarga, kalau dibilang miskin, miskin lagi ke bawah. Rendah. Bilang itu. Saya tinggal aslinya orang Seberang, Tanjung Pasir. Terus saya pindah ke Kampung Manggis, atau apa. Alhamdulillah di saat orang tua saya meninggal pun, tidak meninggalkan apa-apa. Nggak ada, ninggalin motor nggak ada, mobil nggak ada, uang serupiah pun nggak ada. Tapi satu yang dia tinggalkan, adab. Nah, saya 2014 di Jepang, hampir 2 tahun setengah di Jepang. Jepang itu agamanya paham animisme, tidak menyembah apapun mereka, nggak punya Tuhan, yang disembah matahari, makanya 9 mataharinya kan. Nah, tapi kalau adab, Jepang nomor 1 di dunia. Iyalah, karena kenapa? Itu didikan pondok pesantren loh, adab dulu. Kau mau jadi orang pinter, kau mau jadi orang cerdas, kau mau jadi orang hebat, itu gampang bisa belajar, tapi kalau adab itu butuh proses, beradablah. Begitu pula di saat kita menjadi atlet. Dengarkan apa kata pelatih. Saya bisa sukses itu karena pelatih. Nggak ada. Nggak ada satupun pelatih mau celakain kita, nggak ada. Saya bisa go internasional pun karena pelatih. Maaf ngomong ya, terkadang orang tua kita tidak sepeduli dengan kita loh. Lebih peduli pelatih lagi pada kita. Tahu kebutuhan kita apa. Kapasitas dia itu sudahlah orang tua sambung. Dengar apa kata pelatih, insya Allah kita akan berkah. Ibaratkan kalau kita sekolah, dengar apa kata guru. Mau ke ranking 1, ranking terakhir, tidak peduli tidak dia. Sebenarnya gajinya juga tetap segitu. Karena tuntutan mereka, tutguri handayani. Itu tuntutan mereka. Makanya saya bilang tadi, selagi urusan dunia nggak ada yang mustahil. Lahir boleh miskin. Kita laki-laki nih saya sampaikan. Kita lahir boleh miskin. Meninggal nggak boleh miskin loh laki-laki. Minimal kayak akhlak. Minimal. Karena kenapa? Sering kejadian, di saat orang tuanya meninggal, anak jadi korban. Ini maaf ngomong. Saya bilang, kalau orang tuanya baik, enak. Nurun ke anaknya, karena adabnya baik. Wah itu anak si itu kemarin, itu anak si itu kemarin, enak. Coba kalau perilaku kita sekarang nggak benar, itu dampaknya bukan ke kita. Ke anak cucu. Kemarin bapaknya gitu, ada enak kita. Lagi enak-enak di surga, kata malaikat, mampir lu ke neraka 3 hari. Wah, sehari di neraka itu kayak 1000 tahun di dunia, bro. Ingat saya bilang tadi, kalau bahasa kampung saya di seberang itu, this is not impossible, this is in your life. Gak ada yang mustahil selagi kau hidup. Yang namanya sakit pasti sembuh, yang namanya hutang akan selesai, yang namanya masalah akan tuntas. Fa'innamal usri yusro, silap kesulitan akan ada kemudahan. Yang penting kita datang dengan Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah itu. Mau menang gampang. Gampang, asal kita yakin. Ibaratkan kawan-kawan kalau sudah jadi striker mau ngegolin itu, kalau tidak yakin tidak bakal masuk. Keyakinan dulu. Tidak usah jauh-jauh lah, sampai hari ini kenapa kita masih mau sholat, kita masih mau ngaji, tonggak tunggit kata orang, kenapa kita masih mau? Padahal belum pernah nengok surga kan? Karena kita yakin surga itu ada, neraka itu pasti ada tempatnya. Kita yakin Allah akan berikan kemudahan, karena kita yakin. Ingat, mulai kan dari sekarang, ucapan itu adalah doa. Kalau pelatih bilang yakin gitu akan menang, jangan pernah ada keraguan. Saya ini atlet senam loh, salto-salto. Lu kalau sempat tidak yakin, waktu saya di Jepang, saya ngambil tuition 3 kali tuh. Jadi dia salto di atas bisa muter 3 kali gini. Mendarat pakai kaki. Itu sekian persen detik. Kalau tidak yakin, selesai. Nah tuh, udah pernah kejadian. Jari udah putus. Ini cedera, palang sejajar. Angkat kurang pemanasan. Ragu nih, bang dulu. Putus. Main-main. Nah, ini lebih bikin pensiun. Putus. Jangan ada ragu. Udah jauh-jauh lah, kalian kawan-kawan lagi latihan aja, yakin harus itu. Ucapan itu doa. 90% otak kita mencerna, itu yang terjadi dengan hidup kita. Kenapa di Indonesia ini tingkat kemiskinannya makin tinggi? Karena terjadi di daerah-daerah. Saya survei waktu ke Banyuwangi, sampai Kalimantan, saya punya cabang perusahaan di Kalimantan. Kok tingkat kemiskinan kita ini makin meningkat? Ternyata kejadiannya malah di desa-desa. Sering kejadian, ini dia bawa nih, orang tua pulang dari sawah, dibuatnya anaknya naik sepeda. Lagi jalan, dilihatnya mobil bagus, rumah bagus. Yang namanya anak-anak, ini maaf, lihat mobil bagus, rumah bagus itu senang. Ngomong sama papanya, Pak, bagus ya rumah om tuh, bagus ya mobil om tuh. Bisa lah nanti kita beli. Apa kata bapaknya? Sudahlah nak, kita ini orang susah. Makan Senin Kemis, dok salah mimpi tinggi-tinggi. Akhirnya sampai sekarang makan anaknya Senin Kemis loh. Kenapa? Karena tidak yakin dengan kemampuan anak tadi. Harus percaya diri, harus yakin. Ingat, mimpilah setinggi-tingginya. Jangankan apa ya, kadang orang untuk mimpi aja takut. Mintalah sama Allah. Gak ada mustahil. Sampai hari ini alhamdulillah saya punya cabang perusahaan se-Asia 375 cabang. Se-Asia cabang saya. Alhamdulillah, gak ada yang mustahil. Gak ada orang gak punya. Kemarin alhamdulillah juga 2021 entrepreneur muda terbaik masuk bintang rekor Indonesia. Alhamdulillah. Ini prestasi saya kemarin 2021
mewakilin Indonesia malahan kemarin terakhir kami. Jadi salah satu perusahaan, nama perusahaannya Vanezar Group, nama saya sendiri. Alhamdulillah kemarin kami, nih, bintang rekor Indonesia 2021. Nah, kalau di foto ini nampak lebih tua memang. Kalau aslinya memang tua, brewok. Mohon doanya juga untuk kawan-kawan, 2022 ini Azhar wisuda Bang Napi. Wisuda habis 30 juz, mudah-mudahan dimudahkan lah. Kalau untuk wisuda dunia lah S3 sudah selesai. Jadi sampai sekarang nggak saya pakai gelar itu. Nggak saya pakai. Karena memang target saya 2022 ini harus jadi hafiz Quran. Harus punya target hidup itu Mas Bro. Kenapa saya fokusnya di ibadah? Ini maaf ngomong ya, saya sampaikan. Kita nih, kalau pas lagi, besok ketua KONI mau datang, seneng nih. Rasa ketemu dengan ketua KONI. Besok jumpa dengan gubernur, senang kita jumpa dengan gubernur. Besok Kapolda mau main ke masjid, kita jumpa dengan Kapolda, senang kita. Sebegitunya senang kita jumpa dengan mereka. Tapi kita tidak pernah bisa merasakan 5 hari kita ketemu dengan Tuhan, tapi tidak merasa senang seperti itu. Makanya hidup kita susah. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Bisa dibilang jarang. Nah kalau saya udah di fase itu. Hampir dari 10 tahun yang lalu sudah fokus di istiqomah kayak gitu dengan ketemuan Tuhan itu. Maghrib nih, ya Allah terima kasih kau kasih aku kesempatan untuk bisa sholat maghrib. Terima kasih. Nanti kau pertemukan kembali aku, lakahkan kaki ini untuk tempat ibadah agar aku bisa bertemu dengan engkau di sholat isya nanti. Kayak gitu, sesenang itu. Zaman sekarang doa minta yang banyak-banyak, banyak bersyukur aja lah. Karena Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih kepada hambanya yang bersyukur. Kita nih kalau ketemu dengan, besok kita jumpa dengan gubernur loh. Wah itu dari pakai baju terbaik, parfum paling wangi, pakai deodoran. Yang tidak pernah pakai deodoran. Segitu senangnya kita jumpa dengan mereka itu. Tapi pernah merasakan nggak di saat kita bisa sholat berjamaah seperti ya Allah terima kasih kau kasih aku hidayah, aku bisa sholat berjamaah dengan kawan-kawan aku. Nikmatin itu semua bro. Kalau antum semua udah di fase itu, apapun yang antum minta dikasih sama Allah. Allah sudah nurunkan hadisnya kok. Uduni astajib lakum, minta kau kepadaku, kuberikan kau segalanya. Bersandar kita dengan orang kaya, bersandar kita dengan investor, bersandar kita dengan donatur kita. Dia hilang pula kita nanti. Bersandar dengan orang kaya, dia jatuh miskin, kita miskin loh. Bersandar dengan orang yang punya jabatan, ya oke dia punya jabatan sekarang. Kalau dia tidak punya, hilang pula kita. Bersandar paling nikmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai detik ini saya tidak pernah minta dengan orang, belum pernah saya. Karena saya tahu, kalau kita sudah berharap dengan manusia, siapkanlah hati kita 99,9% kecewa. Pasti bro. Jangan pernah naruh harapan dengan manusia. Yakin. Besok kita mau tanding. Jangan pernah terlintas pun. Kayaknya susah lah. Jangan. Yakin aja. Kenapa sering kejadian kita atlet bangun tidur itu sakit? Tahu nggak kenapa kejadiannya? Kalian bangun tidur untuk diri sendiri. Ada kayaknya demam lah nih. Aduh kaki ini sakit lah nih. Capek nih. Udah capek beneran. Karena antum sendiri nggak yakin dengan kekuatan pada hari itu. Gak bangun pagi itu. Melek mata. Sehat lah nih. Pendek lah doanya. Tidak mungkin tidak doa. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa sembuh. Kalau Allah ridho gampang urusan kita. Ini orang zaman dulu tau enggak? Kalau sakit cuma dikasih air putih, dikasih Al-Fatihah sembuh loh, Pak. Benar enggak? Belum ada paracetamol zaman sekarang, dalam dulu enggak ada paracetamol, Pak. Enggak ada. Tapi sembuh sampai juga umurnya 112 tahun. Kenapa? Pikiran mereka bersih. Ucapan yang baik. Besok kita mau tanding nih, malam kumpul dulu. Di dalam pertandingan itu kan rame kita. Tuh satukan dulu visi dan misi. Kalau memang ada masalah dengan kawan satu sama lain, tinggalkan itu permasalahan. Biasa namanya rambut nih kadang sama hitam, tapi ada juga warna-warni syuting rambutnya tadi. Ada juga warna-warni, tidak apa-apa. Yang penting hatinya bersih. Itu kan. Biasa itu. Kenapa, maaf ngomong ya, saya sempat ke Senayan jumpa dengan kawan-kawan atlet bola kaki. Kenapa saya terjadi, tidak sesuai dengan target? Karena ada pribadi yang dengki atau apa gitu. Dibuanglah rasa-rasa yang nggak benar itu tuh. Mempengaruhi ke tim. Jangan. Sekiranya yang kita lakukan itu merugikan kawan banyak, janganlah lakukan itu. Jangan. Jangan cuma pikirin diri sendiri. Harus menjadi orang yang punya pribadi baik lah. Adabnya dibenerin. Jangan cuma hanya kepentingan pribadi. Jangan bilang itu. Enak loh. Kalau bisa sukses berjamaah. Saya yakin pasti menang kok besok. Oh iya. Udah terawang tadi sudah ada menang, yakin lah bilang itu. Kalau kita di sini kumpul, yakin lebih dari 20 orang loh mengaminkan, gampang besok. Tiba-tiba besok fit aja lah gitu, yakin. Sebelum bertanding, zikir kayak doa atau apa. Saya tuh sebelum nih bertanding, senam itu pertandingan nggak lama, 1 menit 45 detik. Ya, man ya habis bertanding tuh lihat sendiri videonya, mempertaruhkan semuanya bilang itu. Saya pernah gagal, pernah juga. Biasa itu.
Jangan pernah takut gagal, tapi daripada takut lebih bagus coba aja sekalian. Lebih baik mencoba daripada nggak sama sekali. Lakukan itu. Dengarkan apa kata pelatih. Nggak mungkin pelatih menjerumuskan kita, nggak mungkin. Dan awali dengan berikhtiar. Insya Allah saya bilang, nggak ada yang mustahil, kawan-kawan, nggak ada yang mustahil. Dan sekarang olahraga itu benar-benar disupport loh. Beda dengan kami zaman dulu. Waduh. Saya nggak mati. Beli sepatu dewek saya dulu Bang Davi. Ingat saya, sepatu beli sendiri. Kaos beli sendiri. Woi, sekarang enak kali cari sponsor, enak sekali. Ayo, mumpung Bang Davi ada di sini atau apa, yuk kita bangkit sama-sama. Saya siap support juga. Dari kemarin kan pas masih di Riau, saya kesini pengen jumpa lah dengan kawan-kawan. Alhamdulillah kita bisa jumpa pada hari ini. Ingat, dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Yang namanya pertemuan, perpisahan, hidup, mati, sehat, sakit, kaya, miskin, gak ada yang kebetulan. Semua udah rencana Allah, kita bisa jumpa pada hari ini. Dan kawan-kawan ditetapkan menjadi tim untuk menjadi mewakili kota Jambi ini sudah memang ketentuan Allah. Syukurin itu. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang kepengen di posisi kawan-kawan loh. Udah banyak lewatin seleksi loh. Syukurin itu. Ingat, banyak di luar sana yang mau di posisi kita nih. Wah, berarti berapa banyak orang menaruh harapannya ke kita. Nah, itu jadi beban sebenarnya itu. Oh, saya jauh-jauh loh waktu saya berangkat ke Jepang. Buat nama Indonesia loh. Wah, ini bukannya enak. Ada bendera Indonesia di sini merah putih. Wah, itu beban luar biasa. Malam mau bertanding, besok pagi sempat diare. Udah stres aja bilang. Nah, segitunya gitu. Tapi saya yakin Allah tidak akan mensia-siakan hidup kita. Kawan-kawan tahu nggak? Kalau Allah emang mau sia-siakan hidup kita, nggak sampai kita hari ini ketemu. Nggak sampai. Banyak lebih susah dari kita sekarang. Banyak-banyak bersyukur. Itu aja lah. Tapi ingat, Allah itu memberikan kemampuan dalam diri kita melebihi dari atas apa yang kita pikirkan. Kemampuan kita itu lebih loh dari yang kita pikirkan. Asal kita yakin. Fokus dengan diri kita. Karena Allah itu yang maha membolak-balikan perasaan manusia. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada kekuatan manusia bisa menghalangi. Uduni astajib lakum, minta kepadaku berikan kau segalanya. Itu pesan saya. Pikir positif terus. Gak ada yang namanya sakit gak sembuh, gak ada. Nah, saya yakin lah di sini kan kangen sama orang tua atau apa, pasti bilang itu, pasti. Dan target kita jangan cuma main di lokal. Kalau bisa kita bertanding apa Bang ya, antar nasional pasti bisa. Karena saya lihat kemarin artis-artis sudah mulai ke bola kaki, nggak masalah. Tidak menuntut kemungkinan Jambi bisa seperti itu. Nah, cuman satu hal, terkadang kita untuk memajukan olahraga itu kita membutuhkan memang orang-orang di atas yang amanah lah. Dan kita bersyukur pada hari ini kita diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Alhamdulillah. So kalau ketua KONI kita Bang Kadafi, so kenal beliau bukan baru 2 hari 3 hari ini. So dari sebesar ini nah. Bang Kadafi kenal sama saya, saudara saya. Alhamdulillah beliau mau support. Saya dapat kabar Bang Kadafi jadi ketua KONI. Ini alhamdulillah nih ada perubahan. Pas disupport sama Ubudi lagi. Nah cocok nih. Wong kita galau. Lembang Pak. Itu. Dan untuk yang dari luar kota tadi ada dari Aceh, dari Pekanbaru, sama dari satu lagi Medan. Nah inilah Jambi. Nah gitu. Tetap jaga kekompakan, fokus untuk besok. Gak ada yang mustahil. Ini besok ini semifinal bukan? Besok penyisian terakhir. Besok penyisian terakhir. Kita udah menang pertama kali 3-0. Sorlangun kemarin. Kemarin buat hari. Besok Anjab Barat. masing-masing gol diambil 1. Besok target 3-0. 3-0. Amin. Ucapan doa loh. Besok jam berapa pertandingan? Jam 2 ya? Nah, nonton lah nih besok. Langsung ke lokasi kita nonton. Ayo bantu dengan doa, bisa belok bola. Saudara. Intinya kawan-kawan ingat. Besok mau bertanding, malamnya jangan begadang. Dan itu kan, jaga. Kita tidak akan bisa membantu orang kalau kita nggak bantu diri sendiri. Nggak bisa kita bantu orang. Macam mana kita membantu orang tuh? Nabi Muhammad itu, dia sebelum bisa membantu orang, dia ngurus dulu di rumahnya, diurus anaknya dulu, istrinya dulu, dia urusnya benar-benar dia bisa bantu jemaahnya. Kita nggak bakal bisa bantu orang, kita nggak bisa dibantu. Sayangin juga diri ini. Nah, satu hal. Mungkin hampir tidak pernah kawan-kawan kirim doa ke diri sendiri. Kalau ngirim Al-Fatihah, maaf kalau orang tuanya nggak ada, pasti sering. Tapi ingatlah, di badan kita ini ada roh yang selalu capek. Lelah badannya. Kalau saya punya tradisi setiap malam Jumat itu, saya selalu kirim doa ke dalam diri saya sendiri. Sebut nama saya tuh kan. Saya sebut nama saya. Ya Allah, ya Rob, di dalam ini ada roh. Namanya Muhammad Kemas Panezar Ardiansyah. Aku kirimkan Al-Fatihah untuk dia.
agar besok hidupnya lebih sehat lagi, hajatnya dikabulkan. Kirim doa ke diri sendiri. Sekali-sekali kirim doa ke diri kita sendiri. Ingat tuh kawan-kawan. Saya bisa seperti ini karena saya jaga adab. Gak ada yang mustahil. Sekarang enak loh. Kalau sudah punya prestasi di olahraga nih, gampang cari kerjaan sekarang. Enak sekali, apalagi bola kaki. Bisa mewakilin daerah setempat. Ini saya tadi dapat telepon dari kawan-kawan di Sungai Bahar tuh Bang Hanafi. Di Bahar ada lomba juga. Orang katanya nanya kalau ada mungkin yang pemain dari kota yang bisa main ke sana, nanti bisa kabarin. Itu permintaan dari pengurus dari sana. Bilang itu, alhamdulillah saya bilang. Mana tahu kan. Cuman tarkam ya, tarkampung. Jadi itu sih dari saya pribadi. Mudah-mudahan hajat-hajat kita di 2022 ini dikabulkan oleh Allah. Itu kan yang orang tuanya mungkin kalau ada yang ditinggalkan sakit, kita doakan segera mungkin penyakitnya disembuhkan oleh Subhanahu wa taala. Maka dari itu izinkan saya, bentar kita mau isyakan, izinkan saya kita doa bersama agar dimudahkan besok pertandingan, tidak ada yang cedera dan tidak ada hal-hal buruk terjadi. Pada itu sama-sama kita berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah ya Rabb, terimalah hamba-Mu ini ya Allah. Terima kasih Engkau pertemukan kami pada hari ini ya Allah. Wafatkanlah kelak kami dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Pertemukan kembali kami di padang mahsyar-Mu ya Allah. Agar kami semua bisa masuk surga-Mu yang terbaik ya Allah, surga Firdaus ya Allah. Ya Allah ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Muqni. Berikanlah kami rezeki yang barokah, yang bermanfaat untuk keluarga kami dan orang banyak ya Allah. Dan berkahilah besok pertandingan kami ya Allah. Berikanlah kami yang terbaik ya Allah. Sehatkanlah kami ya Allah. Panjangkan umur kami, murahkan rezeki kami ya Allah. Allahumma fini bihalikan hamarik waqtini bifadlika aman siwak. Ya Allah ya Rob, hanya kepada Engkau kami meminta, hanya kepada Engkau kami memohon, dan hanya kepada Engkau lah kami memanjatkan doa agar esok di pertandingan kami bisa memberikan yang terbaik pada kota kami dan daerah kami ya Allah ya Rob. Bila tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi kami memohon ya Allah ya Rob. Dan bila Engkau belum mengabulkan doa kami pada hari ini ya Allah, berikanlah kami petunjuk esok hari apa yang harus kami perbuat agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk daerah-daerah kami ya Allah. Ya Allah ya Rob, hanya kepada Engkau lah kami meminta ya Allah. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rob, untuk kedua orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, tempatkanlah surga tertinggi, surga Firdaus pada kedua orang tua kami ya Allah ya Rob. Dan bila pada hari ini orang tua kami masih ada ya Allah ya Rob, berikanlah kami kekuatan dan kesabaran agar kami bisa merawat mereka sampai Engkau menjemput mereka pulang ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob, sehatkanlah keluarga kami ya Allah, panjangkan umur mereka, murahkan rezeki mereka ya Allah. Hanya kepada Kamulah, hanya kepada Engkau lah kami memohon padamu ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Laha maktasabat wa laha maktasabat. Rabbana la tu'akhshina in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minnal wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Bang Manajer atas semuanya yang disampaikan ke kita semua. Jadi intinya yang disampaikan beliau adalah kita yakin dengan masa depan kita, yakin apa yang kita berbuat adalah itu ada hasilnya, karena semua itu adalah Allah yang menentukan. Jadi kita mintanya ke Allah. Tadi beliau menyampaikan bahwa kalau kita berharap ke manusia 99,9% kecewa. Jadi intinya kita kembalinya ke Allah. Semuanya minta ke Allah, kita yakinnya ke Allah. Jadi Bang Manajer, ini sebelum pengantar dari Bang Davi, ada yang mau bertanya enggak? Sambil nunggu Isya, Ada pertanyaan, tidak masalah. Mau nanya? Jadi kebetulan Bang, nanti kita juga mantan pemain timnas nih, Bang Sakti. Jadi dengan adanya Abang, adanya Bang Sakti ya, saya pribadi sebenarnya harapan saya kalau setiap unjuk pelatih itu pengen apa yang dialaminya dulu bisa ditular ke adik-adiknya gitu.
Tempat tinggal di Senayan berarti. Sama kita makan telur. Nah, jadi itu harapan kita. Jadi dia bisa kempas adik-adik. Coaching point yang disampaikan oleh Bang apa tadi itu adalah Bang Panizar, saya lihat ini, percaya dengan proses. Tapi kalau kalian memang sungguh-sungguh, yakinlah itu semua dapat diraih. Pasti. Dan kebetulan juga ada di kita nih Bang, udah lumayan yang benar-benar dalam proses prestasi mereka kayak ya pada semuanya lah, kayak Denny, kayak Anggi, Anggri, Husni, Didi, Faris, Iqbal, Medi, Manto. Ini anak-anak kita Bang yang main di luar asli Jambi kembali kemari. Jadi itu yang memudahkan, insya Allah memudahkan si pelatih dalam merambut tim ini. Ya memang kita satu grup ada 4, udah main 2 kali, alhamdulillah dapat 2 kali menang. Besok kita main lawan Raja Barat. Sebenarnya Raja Barat pun itu dia udah kalah 2 kali. Dia mau menang 100% pun untuk lolos tuh nggak akan mungkin peraturannya. Nah itu dia seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Malu-malu. Halo, malu. Didi, Bang Roni, ayo Bang Didi. Bang Roni. Bang Didi. Bang Didi yang mana sih gitu? Ini yang ini Bang. Hadapan saya nih. Wah, iya. Yang wajah tuh. Kiper. Ini paling muda umur berapa tahun di sini sekarang ini posisi? Kamen kita. Angger, kelihatan dulu Angger. Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Yang paling tua? Ini. 31. Hah? 31? Satu dari. 31. Yang lain 20-an semua ya? Ternyata yang lain 24, 25. Paling muda lo, 18 tahun lo ya? 18, 19 tahun mana lo? Tapi ingat loh, pesan saya itu gini, apa? Umur muda itu ingat, orang umur muda belum tentu panjang umur. Umur tua belum tentu cepat dipanggil sama Tuhan. Mungkin umur kawan-kawan dari 22, 23, seumuran kawan-kawan banyak juga sudah duluan. Dan percaya atau tidak, setiap sahabat kita yang duluan itu nanya, dia ditanya sama malaikat tuh, dia tuh kepengen juga kita cepat pulang. Nah, cuma jadi pertanyaan siapa atau tidak kita nih pulang, itu pertanyaan. Jangan bangga dengan badan yang sehat. Belum tentu besok kita sehat. Nah itu dia. Maka rawat dan jagalah badan itu. Kalau mau badan kita sehat, sehatkan orang lain. Bantulah tim ini untuk mewujudkan mimpi bersama. Kalau kawan-kawan bisa mewujudkan mimpi orang lain, Allah gampang mewujudkan mimpi kita. Karena konsep hidup kita di dunia itu ibaratkan melempar bola pada tembok. Kalau lempar bola itu kencang, baliknya kencang. Kalau tendang bola itu pelan, baliknya pelan. Intinya, kalau yang kau lempar baik, pasti pulangnya baik. Kalau yang kau lempar buruk, pasti pulangnya buruk. Kadang pulangnya lebih buruk dari apa yang kita perbuat. Baik kita berbuat baik. Karena orang berbuat baik pun belum tentu terlihat baik di mata orang, apalagi kita buat buruk. Nah itu. Kayak kita main bola kaki itulah. Kalau tendang bola itu kencang, ketembak baliknya kencang ya. Kalau tendang pelan pulang. Jadi kalau kawan-kawan bisa wujudkan mimpi besar di tim ini, besok mimpi kita pun gampang wujudkan sama Tuhan insyaallah. Amin. Amin. Mas silakan. Ini pecinya ketinggian. Itu kiper kami ya. Hah? Kiper kami itu. Wah, kiper besar. Ujung subuh nih. Ini dari kiper, jaga bola, susun kabel, semua perangkat. Ada semua kita. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Oke, silakan Paris. Tunjukkan wajahmu. Paris. Halo, Bu. Dan apa Paris? Siap. Nama. Pilih nama Paris. Tegak. Tegak. Nggak akan di ospek kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mau nanya sebelumnya, apa benar orang alim itu lebih cepat dipanggil kan? Langsung kita jawab aja. Dipanggil pulang. Oke, Ana jawab. Ini pernah waktu Ana ngisi takblik akbar di Riau, ditanya juga kayak gini sama jemaahnya, gitu kan? Itu bukan ketawa, bukan cuma itu orang yang lagi lewat naik motor aja dengar ketawa. Jadi gini, pertama kita harus lihat, yang namanya kematian, kehidupan itu tetap ketentuan Allah yang menentukan. Positifnya yang kita ambil, kenapa orang baik itu cepat dipanggil pulang? Karena kenapa? Amalan dia udah cukup.
Jangan salah loh, orang yang baik itu dia merasa sudah malas memang di dunia, karena dia sudah tahu nikmatnya di surga seperti apa. Jangan sampai Allah panjangkan umur kita, malah panjang pula kita buat dosanya. Jadi bersyukur, tahu nggak? Hadisnya ini sahih di kitab Ibrahim itu, di situ udah disampaikan hidayah yang Allah berikan kepada kita itu tidak semua orang bisa dapat. Tahu pamannya Nabi Abdullah Muthalib sampai meninggal itu nggak bisa dia dapat hidayah. Nabi Muhammad itu cuma minta kepada Allah Muthalib itu, sebesar apapun dosa kau menyembah berhala, kau ucaplah 2 kalimat syahadah. Ini 5 menit sebelum meninggal dunia. Kata Nabi, kau bacalah 2 kalimat syahadah. Tidak juga terbaca. Kata Nabi, kalau kau nggak bisa juga baca 2 kalimat syahadah, kau pejamkan mata dan kedip-kedip aja lah. Kau anggap kau baca 2 kalimat syahadah. Tidak juga terkedip. 2 menit sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad cuma minta kau gerakkan aja lah mata kau ini. Kau anggap kau sudah bersyahadat. Tidak juga, sampai lewat. Nangis Nabi Muhammad itu. Sampai Allah turunkan hadis dan wahyu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai atau kau sayangi. Jadi bersyukurlah dikasih hidayah oleh Allah, dikasih umur panjang agar kita punya manfaat. Allah itu manggil kita pulang pada saat itu karena Allah tahu amalan kita sudah cukup. Maka itu saya selalu menekankan di saat kita sholat, minta sama Allah itu diwafatkan dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Ingat, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki paling rendah itu harta. Dan rezeki yang paling tinggi itu kesehatan. Banyak orang hartanya itu berlimpah, tapi karena stroke, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal. Seminggu 2 kali cuci darah, sebulan sekali kemoterapi. Rumah mewah, nempatin pembantu, mobil mewah yang bawa sopir. Kira-kira nikmat tak? Saya punya, bukan saudara bapak angkat lah ya, di daerah Perawang Riau. Luas sawitnya 1.400 hektar. Tapi sudah 8 tahun stroke. Nikmat kan? 8 tahun beliau stroke, tapi sawitnya 1.400 hektar. Makan A tidak boleh, makan B tidak boleh, makan C tidak boleh. Dalam 8 tahun. Jadi syukurilah sehat kita hari ini. Dan syukurin Allah kasih kita hidayah, kita ingat sholat, ingat Allah pada hari ini. Banyak di luar sana tuh mereka nggak dapat hidayah. Tapi ingat, sekalipun kita udah dapat hidayah, kita sholat, jangan lihat orang tidak sholat, nah masuk neraka nih. Wah ini tidak benar nih. Orang lihat orang belum sholat masih main kartu, main game, main judi di sini. Nah ini dosa, nggak bisa kayak gitu. Apa cip. Ini apa nggak ada mobil? Aduh, jangan. Kiki jangan, nggak boleh kayak gitu. Yang berhak menentukan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan kawan-kawan kita agar semuanya dapat hidayah. Amin. Ingat, syarat agar doa kita dikabulkan adalah mendoakan orang lain. Banyaklah doain orang. Nah, saya minta besok ada apa hajatnya? Wih, besok menang nih. Apa hajatnya? Tabur nazar atau apa? Ingat, di dunia ini nggak ada yang gratis. Ada yang gratis. This is not free, this is in the world. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Sekarang aja pipis di pom bensin gratis, dulu bayar 2.000. Iya, coba aja kau kalau pada hari ke pom bensin, nah tipis lah kau bayar 2.000, itu yang jaganya mana tuh orang Batak Pulau Medan marah-marah dong. Kredit kali dah kau naik motor orang 2.000 tak kau kasih. Habis kita. Gara-gara 2.000 tidak bersahabat lagi kita sama dia. Sekarang aja gratis gara-gara itu. Nah itu nggak ada gratis kawan-kawan. Nah begitu pula hajatnya apa? Kita timnya. Nah besok kalau sudah, kalau Jambi menang besok kita dapat bonus, yuk kita beli beras untuk anak yatim. Bebas apapun konsepnya. Itu lebih gampang Allah ngabulin doa kita. Lebih gampang jalan hidup kita. Kalau kita ada nazarnya. Nah itu. Dan rezeki yang paling utama itu adalah diwafatkan dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Itu rezeki yang utama, kejar itu. Makanya setiap kali kita ulang tahun nih, minta sama Allah itu, ya Allah terima kasih kau kasih aku umur panjang. Jangan karena umur panjang ini tak panjang pula maksiatnya, panjang pula zinanya, panjang pula dosanya. Kenapa sekarang untuk berbuat maksiat dan zina itu gampang? Dari handphone udah ketahuan. Wih, handphone ini sarangnya loh. Maaf ngomong, kadang kita habis sholat, wah doa ada panjang lebar, nangis, foto buka sama handphone, foto buka Facebook, nggak sengaja pak. Setelah buka Facebook ada foto mantan. Nah punya mantan. Kalau jadi mantan kan lebih cantik dari kita masih pacarnya dulu kan. Kita celana pendek, pakai baju rok mini, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Simpan. Akhirnya kirim di grup. Dapat kita dosa jariah rame-rame. Nah bener loh. Dan itu benar-benar mengganggu. Benar. Jangan lupa kirim-kirim. Nah itu. Jadi menjawab doa kawan-kawan yang tadi itu. Kebetulan saya kan
Saya ada ambulan sendiri, saya ada ambulan gratis kan. Udah berapa kali ngantar orang meninggal, nyolatin orang meninggal, mandikan orang meninggal itu kan sudah sering, udah berapa kali. Banyak macam mana ya, wajahnya beda-beda. Ada yang senyum, ada yang apa, banyak gitu. Nah, inilah bukan itu kan. Jadi di saat Allah mau kita pulang itu mintalah. Orang meninggal itu memang dia ingin perang. Berapa kali waktu almarhum bapak saya meninggal itu dia pengen jumpa anaknya semua tuh. Itu. Alhamdulillah beliau wafat hari Jumat. Sepulang dari sholat asar masih pakai peci, masih pakai sarung, masih pakai baju dari masjid itulah. Tuk serangan jantung, meninggal lagi di kursi. Wah, enak kali ninggalnya papa gitu. Besok kita macam mana besok ninggal lagi pula. Jadi dia bilang tadi orang baik kok banyak cepat dipanggil Tuhan. Karena kenapa? Memang Allah nggak mau dia lama-lama di dunia. Nanti kalau lama-lama dia malah buat dosa. Tapi jangan pula takut untuk berbuat baik. Aku takut aku kayak cepat mati kalau baik, kacau. Itu konsep yang salah. Jangan pula kayak gitu. Terus kenapa ada katanya itu sambungan itu, ini orang jahat kok lama kali pula dipanggil sama Tuhan? Bukan. Allah kasih dia kesempatan untuk dia tobat. Tahu nggak kawan-kawan? Nama kita itu pohon di akhirat itu. Tergantung-gantung nama kita tuh. Si fulan ini bentar lagi dicabut. Malaikat lah nanya tuh, ya Allah itu cabut belum itu? Nantilah. Tunggu dia datang ke masjid. Besok dia tobat itu. Oke. Belum dicabut sama malaikat. Hari kedua. Ya Allah, masih belum juga dia untuk bertobat. Malaikat itu 76 kali loh. 76 kali dalam satu hari menyebut nyawa nih. 76 kali loh. Degerem kali dari kita berarti dapat 76 kali itu kan. Kedek kali ada. Hari kedua ditanya. Ya Allah, cabut belum? Nantilah. Besok tobat tuh masjid hari kedua. Enggak juga. Hari ketiga. Aduh dia ke apa? Allah. Ya Allah. Enggak juga dia berubah. Suka-suka kau lah katanya. Selesai kita. Lagi duduk pula lagi di meja main gaple. Balak 9, celentang serangan jantung lewat gitu. Waduh. Kacau. Nah, kita tidak pernah tahu loh. Tidak pernah tahu loh. Kita tidak pernah tahu kebaikan apa, sekecil apa kebaikan yang kita lakukan bisa mengantar kita ke surga. Dan kejelekan apa ya yang kita lakukan bisa mengantarkan kita ke neraka. Walaupun maaf ngomong ya kawan-kawan. Walaupun kawan-kawan rajin sholat, sedekahnya banyak, tahajud lah kawan-kawan. Tapi sama ibu sendiri kalian berdusta, tidak nurut, selesai juga. Hilang amalannya, selesai loh. Ridho ibu, itu ridho Allah. Kawan-kawan mau lihat nggak bagaimana Allah itu senyum dengan kita? Lihatlah senyum orang tua. Saya bisa sukses, karena saya rutin sujud di kaki ibu saya. Saya waktu pertama kali bangun pabrik di Salatiga, Jawa Tengah. Sebulan sebelum saya bangun pabrik, saya minta ridho ibu. Saya sujud di kaki ibu, aku bilang gitu, mohon doanya. Agar lancar, gosok. Sering. Sekarang kawan kan bertanya sama diri sendiri berapa kali kita sujud sama kaki bapak kita atau ibu kita. Jangan kau sliding pula kaki ibu kau. Nah, itu jadi pertanyaan. Ridho orang tua itu ridho Allah loh. Maaf ngomong seburuk-buruknya walaupun orang tua kita belum bisa sholat, ajarkan dia sholat. Minta ridho ibu. Besok mau bertanding nih. Kontak orang tua. Bapak, ibu telepon. Kalau bapak masih ada hubungin. Mak, besok mau tanding nih, Mak. Tolong doain lancar. Karena hajat kami bersama besok kami bisa berikan yang terbaik. Hubungin orang tua. Rindu orang tua tuh kan udah balik-balik kita. Apalagi yang dari Pekanbaru, Medan, Aceh itu. Udah ada nikah belum di sini? Hah? Udah ada nikah? Udah 31. Udah nikah alhamdulillah. Hubungin istri, minta doa anak atau apa. Enggak ada yang mustahil loh. Kalau mereka sudah mendoakan udah gampang. Minta itu. Apalagi ada orang tua. Ingat ridho orang tua itu ridho Allah. Orang tua sambung kita ya pelatih. Dengar apa kata pelatih? Apalagi pernah pelatnas, wah. Udah di sini ada yang pernah ngerasain pelatnas belum? Selain dari pelatih? Belum. Hah? Sudah. Sempat pelatnas. Pelatnas dia. Wah. Pelatnas ya. Ngantuk dia. Pelatnas dia. Kanibal dia. Aneh pelatnas, Bro. Waktu masih jadi atlet, Senayan, 30 putaran disuruh, tahu enggak? Nah, itulah pelatnas tuh. Makanya kawan-kawan kalau mau go nasional nih, yang nasional, tingkatin fisiknya. Jangan main loh. Saya dulu 1 menit sit up masih dapat 112. Dulu. Masih elmen. Sekarang prenagen. Dulu waktu masih perawat. Mau lihat foto aneh waktu di Jepang? Masih ada fotonya. Tapi jangan kaget. Waktu masih perawan. Kalau sekarang jangan disuruh. Sakit pinggangannya nanti. Ini aneh di Jepang nih. Bisa kayak gini. Ini aneh di Jepang. Dulu ya Bang Dapi. Dulu.
Kalau sekarang jangan disuruh. Kalau sudah kayak gini, lumayan 3 hari kram di pinggang nih. Ini dulu. Ini parang sejajar bisa muter. Ini lah dulu. Sempat jadi model Elmen Jakarta 2014 dulu. Saya sempat cover majalah Elmen 2014 dulu. 2014. Masih Elmen. Sekarang Prenagen. Nanti kawan-kawan ngerasain fase seperti itu. Lah punya anak 3 kayak saya nih, mana kepikiran angkat barbel lagi. Padahal alat fitness ada di rumah tuh. Tapi euforianya, saya bisa senang lah. Ini setelah kumpul kawan-kawan tadi agak malu pula buncit ini. Pengen pula datang lagi kayak dulu. Ingatlah itu kawan-kawan. Mau tanding atau malam ini hubungin orang tua. Telepon, Mak besok tanding. Mama apa kabar? Sehat. Bilang itu. Saya yakin. Kalau semua ibu kita mendoakan, ya besok gampang aja kok. Sudah dibantu dengan kita doa bersama insya Allah. Itu. Ada lagi pertanyaan? Siap. Nah, kalau ini ada pertanyaan, minta ridho orang tua tapi orang tua nggak ada, tetap kirim doa. Nah, kirim doa ke orang tua. Nggak masalah, tetap bisa. Lebih bagus lagi kalau bisa ke makam orang tua. Ke makam orang tua, walaupun minta tolong orang. Minta tolong orang. Ada teman aneh kayak gitu, minta tolong, ada saudara di sana, tolong besok beliin kembang untuk. Kalau ada hajat Pak ya, ini yang saya lakuin nih. Ada pernah juga kejadian sama teman saya. Orang main proyek atau apa, dia mau ngebangun sesuatu, makam orang tuanya di Kalimantan, itu kan, diutusnya adiknya lagi di sana itu, kau belikan kembang untuk mama, tuh kau kirimkan doa, ditaburin. Udah, pintu surga itu tidak pernah tertutup. Ini ya. Tidak. Jadi gini. Ini saya tambahkan ini, ada pertanyaan. Kadang kita ini kan merasa sudah banyak kali yang kita berbuat dosa atau apa, merasa tidak suci kok, kayak nggak ada peluang gitu kayak masuk surga. Ini ingat kawan-kawan. Jadi Nabi Muhammad itu pernah ngomong sama Nabi Ibrahim, tolong sampaikan kepada Allah, umatku ini banyak khilafnya, banyak salahnya, banyak dosanya. Kasihlah mereka kesempatan agar mereka bisa masuk surga. Jadi karena malu Muhammad mau menyampaikan ke Allah, Nabi Ibrahim menyampaikan, ya Allah, Nabi Muhammad minta, bagaimana kau kasih kesempatan agar mereka yang masuk surga? Apa kata Allah? 1 tahun sebelum umatnya itu meninggal dunia, mereka bertobat, ku masukkan ke surga. Disampaikanlah Nabi Ibrahim ke Muhammad tadi. Apa kata Nabi Muhammad? Tolonglah. Umatku itu kalau hilaf dalam 1 hari itu lebih dari 10 kali. Kasihlah mereka jalan agar gampang masuk surga. Ngadu lagi Ibrahim itu. Allah, ya Allah, ini kata Muhammad. Apa kata Allah tadi? Ya udah, sampaikan kepada Muhammad 1 bulan sebelum dia meninggal dunia, dia bertobat kembali ke jalan yang benar menghadap kepadaku, ku masukkan dia surga. Masih lagi datang lagi Nabi Ibrahim itu sampaikan, masih minta lagi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu saking sayang dengan dia tuh minta. Ya Allah, bilang itu, sampaikanlah Nabi Ibrahim sampai ke Allah. Umatku ini hilaf dan salahnya banyak, dosanya banyak, maksiatnya banyak, berdustanya banyak. Sampaikan lagi sama Allah lagi. Apa kata Allah? Sampaikan kepada Muhammad. 1 minggu sebelum dia meninggal dunia, dia bertobat, pastikan dia masuk surga. Akhirnya sudah disampaikan lagi Nabi Muhammad. Sampai terakhir Nabi Muhammad sudah tidak tahan lagi nyampaikan ke Allah. Ditemukannya Allah langsung. Ya Allah, ya Rabb. Umatku itu dalam 1 hari lebih dari 100 kali kadang mereka berbuat maksiat. Mereka tidak sadar dengan dosa yang mereka perbuat. Apa yang harus ku perbuat agar mereka itu bisa kau masukkan dalam surga? Demi Muhammad, kata Allah, ku sampaikan kepadamu. Hari itu dia bertobat, hari itu dia mati, ku pastikan dia masuk surga. Segitu sayangnya Allah dengan kita loh. Maka dari itu jangan pernah lupa di saat keluar rumah baca doa. Karena Allah itu benci dengan umatnya yang sombong. Minum aja kita baca bismillah, Bang. Makan kita baca bismillah. Tidur kita baca doa. Banyak ini yang berdoa. Karena apa yang kita ucapkan ini akan kita ucapkan di saat kita meninggal dunia nanti. Kalau kau sering bersolawat, kau meninggal baca itu. Sering kau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah 2 kalimat, itu yang kau ingat. Tapi kalau kau sering mencarut, kau meninggal besok. Terucap itu kacau. Tersampaikan pula benar. Sering, yang diucapkan itu. Kalau ada orang Jambi ngomong kasar, maaf ngomong katanya, sering ngomong pantek, kata meninggal, pantek. Oh ini kacau, selesai lewat. Ingat, karena itu mulut kita tuh secara langsung sering mencarut. Tunjuk. Nah itu.
Tahu nggak isinya sorga? Ini kawan-kawan, saya tambahin. Isinya sorga itu adalah para pendosa yang dulunya maksiat, berzina, mereka tobat ke jalannya Allah. Karena Allah lebih cinta dengan para pendosa tapi tobat ke jalan yang benar. Diberikan hidayah kepada mereka. Tahu tempatnya neraka itu? Mereka yang ahli agama, yang tahu isi Al-Quran, yang dikasih jabatan tapi tidak amanah di dalam jabatan itu, tidak menerapkan apa isi Al-Quran, malah mendustain isi Al-Quran tadi demi kepentingan pribadi. Isinya neraka terdalam tuh. Aneh ngaji sama Ustadz Adi Hidayat di Bogor. Kita tanya sama dia, apa yang antum takutkan Ustadz? Aneh paling takutnya pertama diazab sama Allah tuh orang kayak aneh loh katanya. Iya, karena dia penghafal Quran. Sempat yang dia sampaikan itu salah. Bukan mengajarkan kebaikan, malah itu kepentingan dia. Nerakanya paling dalam, jahanam bang, malah. Karena dia sudah tahu itu benar baik. Nah, makanya saya bilang tadi, yuk, besok kita ninggal, 3 yang kita bawa ini. 2 pulang. Apa? Di saat meninggal itu, diantar, wah mobil keluar, motor semua ngantar kita. Setelah itu pulang kan, mobil motor itu, ada yang masuk ke dalam juga? Tidak ada. Kaya pun kau, handphone tidak kau bawa. Apalagi kita orang Islam, pakai kaos kaki pun tidak boleh. Tinggal. Yang kedua, yang meninggalkan kita, keluarga. Walaupun yang sudah berumah tangga nih, meninggal istri antum, mau tidak masuk kira-kira? Tidak. 3 hari nikah lagi paling. Iya benar. Aneh pas ceramah kok istri pula ngomong itu. Benar nikah lagi ya. Jangankan kau mati, kau masih hidup aja kepikir nikah lagi aku bilang. Jangan ditiru bilang itu. Itu candanya bilang itu. Nah, yang terakhir yang kita bawa amalan kita tadi. Kebaikan tadi. Amalan ada yang buruk, ada yang baik juga. Amalan baik yang kita bawa nanti pertama, doa dari anak yang soleh dan soleha. Doakanlah orang tua. Orang tua antum itu tidak minta antum itu jadi anggota dewan, jadi anggota DPR, duit jadi pengusaha, istri banyak, rumah banyak, mobil banyak, harta banyak. Tidak. Pengen jadi anak yang soleh dan soleha. Minimal bisa kirim doa. Jadi masalah nanti kirim doa ke orang tua pakai YouTube, kacau. Sering kejadian. Ke kuburan nih, tidak baca-baca doa, muternya YouTube, Al-Fatihah. Masya Allah. Yasin pakai YouTube. Nggak bisa baca. Jangankan huruf Arabnya, Latin pun tidak terbaca. Nah, masalah. Nah, itu yang harus kita jadi anak yang soleh. Yang kedua, sedekah. Sedekahlah kawan-kawan. Jangan nunggu kaya baru mau sedekah. Jangan nunggu kaya. Dan sedekah itu tidak mesti harus duit. Tidak. Untuk yang punya uang, ayo dengan uangnya. Untuk yang punya jabatan, dengan tanda tangannya sedekah. Untuk bantu kebaikan umat. Tidak bisa punya harta, tidak bisa tanda tangan, bantu dengan tenaga. Bantu dengan tenaga. Tidak bisa juga dengan tenaga. Pak Ustadz, aneh ini tidak bisa capek atau apa. Kebetulan aneh ini mahasiswa, bikin proposal untuk bantu umat. Tidak bisa juga bantu tenaga, bantu uang, jadi mahasiswa sudah. Satu terakhir, diam, dosa banyak cerita. Nah, itu amalan paling bagus. Ini lihat orang sedekah, nanti kita pula berkomentar, jangan. Nah, itu dia. Mudah-mudahan itu. Yang terakhir, yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Yang kayak pelatih, lakukan ini kan bermanfaat untuk kawan-kawan. Malu udah platnas lagi itu kan, terapin itu semua. Belajar. Berarti pelatih kita 3. 2 asisten. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Insya Allah besok luar biasa lah, itu yang terbaik lah. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi? Bisa? Oh, udah sisa bang? Nah, pas kita berarti. Tadi udah doa. udah kena deh, lupa udah. Udah belum? Bambang nih alarmnya alarm Jakarta aja, cepatnya aja. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini jadi apa? Di Jambi ini ada namanya pejuang subuh, biker subuhan. Nah itu. Nanti kawan-kawan, ayo yang masih muda gabung silakan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini CS-nya kayak itu. Geng. Oh. Sholat Jumat nih kok. Kalau aneh, nah, jadi saya kan punya karyawan ya. Karyawan saya itu kalau di Indonesia ada hampir 100 lebih. Kalau karyawan saya itu saya haruskan sholat. Bisa tanya lah yang karyawan saya itu,
Kalau namanya sholat subuh ya, kalau dari kena siram air, kena bakar bulu kakinya, sampai saya bacakan 2 kalimat syahadat aja dah. Pernah nih, dak kebangun juga, sudah aku gosok kepala dia. Asyhadu alla ilaha macam nak mati aja aku, bos. Mana tuh lewat? Dak? Nah, tapi sampaikan sama kawan-kawan. Nah, gini kawan-kawan. Kalau sampai ada kawan kita untuk ngajak kebaikan dia sholat, karena satu, bilang itu. Ini maaf ngomong ya, sampai orang pun yang dak pernah sholat, dia tuh harus ngajakkan kebaikan. Orang yang berbuat dosa pun harus tetap berbuat kebaikan. Karena dia tahu udah enak kita dengan dosa kita tadi. Jadi kawan-kawan kita itu ngajak kita tuh untuk beribadah dan sholat. Karena mau tahu nggak tujuannya apa? Meninggal besok. Kita ini di padang mahsyar itu dipertemukan. Dan sudah Allah mewajibkan kepada kita. Kau carilah sahabat kau yang bisa bawa kau ke surga. Kau sampaikan sama kawan tadi. Bro, aku ngajak kau nih sholat. Karena aku nih mau kau tuh masuk surga sama aku. Karena sepertinya kalau aku tidak bisa masuk surga, kaulah yang bantu aku masuk surga. Aku nih cuma minta kau tuh sholat untuk jadi makmum di belakang imam. Jangan sampai kita nih sholat besok depan imam baru mau nak sholat. Tahu tak? Sholat jenazah. Di depan imam. Jadi kalau kawan-kawan ngajarkan kebaikan itu tujuannya agar kita bisa jumpa lagi. Nah, kembali lagi 3 kali aja cukup ingatin. Kalau 3 kali tidak mau juga kaget malaikat yang ngajak dia. Sampaikan sama dia, bro, ini yang kedua kali yo. Nah, 2 kali. Yang 3 kali kalau aku dengatin kau dia, aku tahu lah dewe. Kalau malaikat ingatin tidak pakai toleransi. Nah, besok sholat gitu. Cuman yo cukup 5 waktu, jangan lebih-lebih. Kagetlah kerajinan diwajibkan 6, tambah-tambah anak kacau tuh. Itu dia. 3 kali. Nanti kita bisa lah betul-betul bersama kita nanti. Betul bisa. Udah mulai azan? Udah azan, yuk, udah beresin. Duh, Itu